Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita hari ini bergabung kembali dalam ekskul Public Speaking, di mana pada pertemuan awal kita telah sama-sama belajar dasar-dasar public speaking, lalu kemudian kita juga sudah praktek opening dengan dengan kasus yang berbeda-beda. Baik, kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Vira kelas 12 mau gabung, nanti Kila bisa kirimkan linknya ke Ananda Vira ya. Oke. Thank you, Kila. Baik, kita bersyukur kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan melanjutkan ekskul public speaking kita. Nanti insya Allah akan disertai contoh dan simulasi, yaitu kreativitas public speaking. Ya. Apa itu kreativitas public speaking? Ya, kira-kira seperti ini ya. Kunci dari public speaking yang dahsyat adalah dengan terus mengembangkan kreativitas, karena semakin kita kreatif, semakin kreatif penampilan kita, ya, maka akan semakin tinggi kelas diri kita. Ya. Jadi kita upayakan seminimal mungkin yang namanya blank ya. Dalam dunia public speaking itu ada namanya blank ya, ada namanya blank point. Baik orang yang pidato, ceramah atau MC, terkadang ada yang namanya blank point. Nah, bagaimana caranya menghadapi blank point ini? Nanti sebelum kita lanjut, saya minta anak-anakku sekalian untuk menyimak video berikut ini. Saya kira subscribe dulu. Mudah-mudahan jelas terdengar suaranya ya. Suaranya terdengar jelas atau gimana? Tidak ada suaranya, Ustadz. Oke, tunggu sebentar ya. Saya coba. Kok nggak muncul ya suaranya? Oke, Naila baru. Padam, kenapa enggak muncul ya? Suara di video ya? Udah muncul suara di video. Iya. Memang. Saya kira memang. Sudah saya download videonya. Cuma enggak muncul suara. Mana itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, muncul. Oke, saya munculkan dulu mikrofonnya. Wabarakatuh.
Cakep, keren-keren ya. Luar biasa sekali ya. Ini adalah hari yang sangat spesial tepat pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019. Yes, benar sekali bersama saya Jaya Wisena dan juga rekan saya Ivan Rupi, dan kami berdua adalah Duo Jampi. Aduh ya. Kita akan jampi semua yang ada di sini. Jangan beda-beda ya. Oke, untuk itu kami silakan kepada semua teman-teman ataupun semua para tamu undangan yang sudah hadir, kami silakan untuk mendekat dan juga berapa sekarang juga. Karena tentunya hari ini kita akan seru-seruan bareng. Benar, dan juga kita akan ada mendonasikan darah kita untuk PMI atau Palang Merah Indonesia. Iya, Ivan nanti wajib ya. Wajib banget. Iya, biar sehat juga. Biar sehat, betul sekali ya. Karena biasanya yang namanya donor darah harus dilakukan setidaknya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dan juga katanya kalau 100 kali itu nanti akan diundang di istana. Langsung oleh Presiden loh Republik Indonesia. Jadi untuk kamu. Oke. Dari video singkat tadi, saya minta dulu pendapat kalian tentang apa pelajaran yang bisa kalian tangkap dari kedua MC yang Ustadz putarkan tadi ya. Faya mungkin ada komentar tentang kedua MC tadi, MC di acara sebuah donor darah. Ya, acara donor darah. Kalau menurut saya, mereka berdua itu kreatif nggak? Halo, Faya? Oh, saya Ustadz. Iya, menurut Faya. Ya, menurut saya kedua MC tadi gimana? Apa Ustadz? Kedua MC yang tampil tadi itu termasuk kreatif apa tidak? Baik, kalau menurut Naila gimana Naila? Halo, Naila. Iya, Ustaz. Gimana? Nggak simak saya tadi September kamu masuk. Oh, baru masuk. Oke. Kalau Dimas gimana, Dimas? Dimas simak tadi? Suaranya sangat baik. Bagus, Ustaz. Bagus. Kayak dia. Oke. Kalau gitu, ini Faya sama Kila mana ya? Lagi nggak bagus mungkin jaringannya. Oke, saya putarkan sekali lagi ya. Tolong disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, keren-keren ya. Luar biasa sekali ya. Ini adalah hari yang sangat spesial tepat pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019. Yes, benar sekali bersama saya Jaya Wisena dan ada suaranya, saya. Nggak ada suaranya? Kami berdua adalah Duo Jampi. Aduh ya. Kita akan jampi semua yang ada di sini. Jangan beda-beda ya. Oke, untuk itu kami silakan kepada semua teman-teman ataupun semua para tamu undangan yang sudah hadir, kami silakan untuk mendekat dan juga berapa sekarang juga. Karena tentunya hari ini kita akan seru-seruan bareng. Dan juga kita akan ada mendonasikan darah kita untuk PMI atau Palang Merah Indonesia. Iya, Ivan nanti wajib ya. Wajib banget. Iya. Naila monitor. Betul sekali ya. Karena biasanya belum ada dilakukan setidaknya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dan juga katanya kalau 100 kali itu nanti akan diundang di istana. Langsung oleh Presiden. Oke, sudah masuk. Sudah ini. Jadi untuk kamu semua ini adalah kesempatannya, apalagi untuk teman-teman yang SMP. Ya. Yes. Misalnya kita lagi ada di SMP 124 dalam acara Celebrity Fun and Healthy. Yes, silakan teman-teman. 2000 orang loh. Nggak kedengaran ya tadi ya? Nggak ada suaranya Ustadz. Baru blur ki gambarnya.
Oke, baik. Coba kita lanjut dulu ya. Kalau sekarang kedengaran? Apa desa-desakan nyari parkiran tadi susah. Susah banget gue dari subuh. Belum. Kalau sekarang? Sampai segitu ya. Lagi untuk ibu yang udah cantik-cantik, ibu boleh bu. Nanti Nggak kedengaran, Pak Ustaz. sebentar lagi akan Kedengarannya. ada zumba pan. Memang zumba gerakannya nggak kayak gitu. Ini buat pendinginan aja. Oke, baik. Jadi tadi adalah saya coba putarkan kalian tadi video video tentang dua MC yang ketika temannya yang satu kehabisan ide, partnernya yang satu langsung kemudian mengisi kekosongan tersebut. Ya, teknik ini bisa dikatakan namanya seperti nama aplikasi yang lagi terkenal itu ya, TikTok ya. Nama tekniknya teknik TikTok. Jadi tidak ada kekosongan, tidak ada blank point ketika kedua MC ini memandu acara donor darah. Nah, ini bisa kalian gunakan ya, di acara-acara non formal ya. Teknik TikTok tadi, dan teknik TikTok ini tidak terjadi begitu saja secara instan ya, tetapi yang dilakukan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu oleh kedua MC yang Ustadz tampilkan tadi. Ya, mereka ada persiapan ketika saya blank di poin ini ya. Mereka sudah ada kesepakatan, mereka sudah ada persiapan sebelum tampil. Nah, ini penting juga bagi kalian yang suatu saat nanti misalnya ditunjuk sebagai MC, dan dalam hal ini misalnya kalian ditunjuk berpartner, ya, ada partner kalian bisa menggunakan metode ini gitu. Baik, ya yang lain kameranya on, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kreativitas kita, untuk meningkatkan kreativitas kita dalam public speaking, ya, jangan lupa sapalah audiens dengan senyuman, ya. Keajaiban senyuman ini sudah terbukti lama berhasil membuat seseorang mudah disukai. Senyum juga terbukti menular. Dengan kata lain, audiens yang melihat kita tersenyum punya kecenderungan untuk ikut tersenyum. Dan orang yang tersenyum akan terbuka hatinya untuk menerima apapun. Jadi ketika dalam pembukaan ya suatu acara, jadi ya nggak apa-apa kita pakai sedikit jokes yang ringan ya, canda-canda yang ringan gitu ya. Kalau saya kasih contoh di sini, mungkin kalian lihat bagaimana Ustadz Idul mengajar. Ya, Ustadz Idul menggunakan metode itu. Ada jokes ringan yang akan membuat murid tersenyum ketika beliau mengajar fisika dan PAI. Ya, ada bumbu-bumbu canda di tengah materi-materi yang sangat serius dan materi-materi yang sangat berat. Ya, jadi gunakanlah metode ini gitu untuk untuk membuat senyum audiens. Baik, ada smart tipsnya. Smart tipsnya itu sebenarnya kalau kalian nonton tadi, sebenarnya kalau audionya tadi bagus, ya, audionya yang video tadi bagus, mereka melakukan interaksi ya. Ya, jadi dua MC tadi melakukan interaksi langsung. Bahkan ya, dia bertanya kepada audiens. Nah, ini penting ya, ada interaksi kita dengan audiens. Ya, misalnya tadi Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah donor darah? Ada yang sudah donor darah 30 kali? Ada yang sudah donor darah 50 kali? Ada yang sudah donor darah 90 kali? Ya, jadi dia berinteraksi dengan audiens. Dia bertanya tentang pengalaman
peserta yang ikut acara donor darah tersebut ya. Bahkan tadi di video yang saya putarkan tadi si MC itu memotivasi orang-orang yang sudah 100 kali mendonorkan darahnya akan diundang ke Istana Negara ya. Jadi ini juga salah satu teknik marketing yang bisa kalian gunakan dalam ketika menjadi MC atau berbicara depan orang banyak. Baik. Kemudian ada namanya engagement ya. Engagement. Ya. Engagement ini bisa ya, yaitu mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas ya saat tampil agar kita menjadi favorit sehingga audiens tertarik dengan materi yang disampaikan. Ketertarikan selalu mendapatkan pengertian. Ya. Ya, engagement ini bisa, selamat bergabung Mufidah dari lagi di Enrekangnya. Ya, engagement ini sebelum kita lakukan kita mesti tahu dulu siapa audiensnya gitu. Engagement apa yang cocok ketika kita melakukannya. Ya. Nah, engagement yang dilakukan MC di video yang Ustadz putarkan tadi adalah ya dia dia bercanda kepada penonton ya, kepada para penonton yang sudah sering mendonorkan darah. Nah, ini contoh engagement. Mudah-mudahan audionya terdengar. Nanti sampaikan saja sama saya kalau audionya nggak terdengar ya. Ini contoh engagement yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Ya, saya ingin ambil contoh, yaitu video Bung Tomo ya. Mari kita simak video. Oke, boleh Pak ya, boleh. Nanti insya Allah saya share di YouTube ya videonya. Nanti bisa kalian bisa akses di YouTube ya. Jelas ya, Faya ya? Nanti saya kirimkan link videonya. Ini ekskul kita ini lagi sementara saya rekam. Jadi insya Allah nanti ada videonya di YouTube. Oke, saya putarkan dulu video tentang video engagement yang dilakukan oleh Bung Tomo sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas? Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia. Suaranya jelas? Faya, suaranya jelas tadi di video tadi? Apa Ustadz? Nggak ada suaranya? Nggak ada suara. Nggak ada Ustadz. Ada suara ya? Padam, bagaimana caranya video yang ada suara? Tunggu, saya coba putar lagi. Terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan. Gimana, terdengar suaranya? Video yang saya putarkan? Nggak terdengar ya? Nggak ada Ustadz. Oke, tunggu. Ini gimana ya? Pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Jepang. Terdengar? Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah
tanya. Gimana, terdengar tadi videonya? Enggak juga? Kila, gimana, terdengar tadi? Tidak ya? Tunggu. Saya coba setting audionya dulu ya. Opsi, setelan. Tunggu. Terdengar? Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia. Gimana? Terutama Kila, terdengar? saudara penduduk kota Surabaya. Tidak juga? Nggak ada suaranya, Ustaz. Nggak ada ya. Bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban
Baik. Tes 1 2. Baik. Jelas ya suaranya tadi ya? Cukup jelas ya? Faya tadi jelas? Yeah. Oke. Itu adalah engagement yang dilakukan oleh Bung Tomo ya. Iya, bagaimana Bung Tomo melihat kondisi. Dia membaca dulu kondisi siapa saja yang akan mendengarkan pidatonya ya. Siapa saja yang akan mendengarkan komandonya. Ya. Karena tentara Inggris saat itu mengirimkan surat agar para pemuda-pemuda di Surabaya menyerah, ya tentu saja Bung Tomo ya membakar semangat para pemuda-pemuda Indonesia yang berada di Surabaya untuk tidak menyerah. Ya, engagement yang dilakukan Bung Tomo yang lain adalah ya, saya tadi belum selesai tadi memutar videonya. Dalam video itu ada teriakan takbir Bung Tomo ya. Ya. Bung Tomo mengajak ya para pemuda Indonesia untuk bertakbir bersama untuk sepakat dengan gagasannya bahwa mereka tidak akan menyerah kepada tentara Inggris. Ini yang dimaksud dengan engagement dalam public speaking. Baik, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah. Kemudian cara kita untuk tampil kreatif. Ya. Nah, ini saya putarkan lagi video. Mari simak MC. Ini MC acara non formal di sebuah kegiatan kemahasiswaan, ya. Kegiatan kemahasiswaan, silakan disimak bagaimana sang MC kemudian bagaimana sang MC melakukan engagement. Dan kalau teori yang saya ajarkan kemarin ada namanya begging ya. Masih ingat begging? Ada yang masih ingat begging? Begging itu tangan setara di atas dada ya. Ya, tangan kita itu setara. Nah, ini video ini akan saya putarkan. Coba kalian lihat contoh begging, bagaimana seorang MC melakukan begging ya dalam dalam membawakan sebuah acara di kemahasiswaan. Saya setting dulu video audionya. Buah enau buahnya lebat, rembulan malam terasa hangat. Wahai engkau generasi muda hebat, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara penutupan PKKMB Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 23 Agustus 2019, bertempat di Gedung Pertunjukan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta yang mengusung tema aktualisasi semangat berprestasi mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni. Tentunya acara ini akan menjadi kenangan indah kita bersama. Dan hari ini bersama saya Fedora Fidela, kita akan seru-seruan bersama di penutupan PKKMB FPS 2019 ini. Tapi sebelumnya kita cek semangat dulu ya. Sudah siap? Mana suaranya gugus 1? Mana suaranya sebelah kanan gugus 19? Dan mana suaranya mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni? Di hari yang spesial ini kita akan menyaksikan tampilan luar biasa dari juara 1 lomba Eksmaba atau ekspresi talenta mahasiswa FBS. Dan gak kalah menarik nih, dari kakak-kakak panitia juga telah menyiapkan tampilan berupa band. Selain itu, yang paling ditunggu-tunggu yaitu tampilan dari band Yogyakarta, yaitu Olski. Mana nih suaranya fansnya Olski? Baiklah, sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa untuk seluruh penampil yang akan perform pada hari ini. Tapi sebelum itu,
kita akan mendengarkan dengan seksama kesan dan pesan dari Ketua Panitia PKKMB FBS 2019. Kepada Saudara Syafiqur Rahman, disilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua PKKMB FBS 2019. Terima kasih kepada Ketua PKKMB FBS 2019 atas kesan dan pesannya, dan pastinya kita semua juga merasakan apa yang dirasakan oleh Kak Syafiq ya. Tentunya momen PKKMB ini adalah momen yang luar biasa dan tak akan pernah kita lupakan. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari juara 1 Eksmaba atau Ekspresi Talenta Mahasiswa FBS yang akan menampilkan kolaborasi dance modern dan juga tarian tradisional dan dikemas dengan musikalisasi puisi. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Oke, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Grup Cemara. Baik. Akila mungkin ada komentar? Apa Ustaz? Bagaimana komentarnya mengenai MC yang baru saja Ustaz tampilkan? Keren. Ya. Jadi kalau Mufida gimana menurut Mufida tadi penampilan MC tadi? Iya. Bagaimana menurut Mufida penampilan tadi? Enggak. Maksudnya? Saya ganti pertanyaan. Di bagian mana MC tadi melakukan engagement atau menarik perhatian audiens? Di bagian mana? Ada yang menyimak tadi? Di komentar ya, dia berkomentar soal band yang akan tampil. Ya, kita saksikan band yang akan tampil. Tentu kita sudah tidak sabar lagi, bukan? Itu adalah engagement ya. Jadi membuat audiens penasaran gitu. Nah, kalau dari sisi baggingnya atau permainan tangannya, bagaimana menurut saya mau dengar dulu Naila. Mana Naila? Iya, bagaimana tadi menurut Naila posisi tangan sang MC? Ini bagus. Ya. Gayanya tidak terlalu. Apakah permainan tangannya MC tadi sesuai dengan sesuai ya? Dengan kata-katanya. Ya, jadi ingat itu nanti setelah ini insya Allah akan ada simulasi. Baik, kita lanjutkan saja dulu materinya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Setiap mendapatkan suatu keadaan, pastikan kita menganalisisnya dari berbagai arah. Kesampingkan dulu subjektivitas. Maksud saya, kesampingkan dulu pendapat pribadi kita terhadap sesuatu yang akan kita bicarakan. Utamakan objektivitas. Tahu kan bedanya subjektivitas dan objektivitas? Ada yang bisa, Kila mungkin bisa menjelaskan apa itu subjektivitas dan objektivitas? Apa itu Ustaz? Ya, kalau subjektivitas itu sudut pandang MC ya, sudut pandang si pembawa acara. Kalau objektivitas itu sudut pandang audiens. Jadi yang kita gunakan adalah sudut pandang audiens. Ya, jangan utamakan pendapat pribadi kita. Ya, melihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Ya, ini saya putarkan lagi satu orasi. Ya. Ini contoh orasi yang melihat dari berbagai sudut pandang
dia tinggalkan pendapat pribadinya, ya, ia coba melihat dari sudut pandang penonton yang hadir pada saat itu. Ya, coba perhatikan. Oke, tunggu ya. Saya setting dulu audionya. Perhatikan susunan kata-katanya. Susunan kata-kata yang akan saya tampilkan pada video kali ini. Pemimpin muda Indonesia. Mereka adalah wajah masa depan Indonesia. Mereka adalah potret masa depan Indonesia. Di tangan mereka lah. Di tangan mereka lah. Di tangan mereka lah. Insya Allah Indonesia akan mengambil gilirannya. Bukan hanya dalam mensejahterakan negerinya, tetapi juga dalam memimpin dunia. Baik, tadi ada kata di tangan mereka. Di tangan mereka lah. Di tangan mereka lah. Itu artinya bukan sudut pandang pembicara. Ya, bukan sudut pandang pembicara, tapi sudut pandang audiens. Ya, itu contohnya ya. Baik, kita lanjutkan. Yang mulai terseok-seok. Kalau dulu dengan semangat anti kolonialisme, Soekarno pernah menggabung seluruh bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam sebuah gerakan internasional. Maka sekarang para pemuda Indonesia juga, para pemimpin muda Indonesia juga harus mewarisi semangat itu. Nah, perhatikan ya, dia dalam kata-katanya dia mengatakan para pemuda Indonesia, para pemuda Indonesia, para pemimpin muda Indonesia. Ya, sekali lagi sang orator ini memakai sudut pandang audiens karena audiens yang hadir pada saat itu adalah para pemuda. Ya, dia pakai sudut pandang audiens. Baik, kita lanjutkan lagi. Supaya kita jangan dibuat panik oleh krisis. Supaya kita jangan dibuat bertengkar oleh masalah-masalah kecil. Supaya kita tidak dibuat terpecah oleh perkara-perkara yang membuat kita tidak akan pernah menjadi bangsa besar. Supaya kita tidak terpisah-pisah oleh sekat-sekat kecil dan tipis di antara kita. Peradaban-peradaban besar adalah karya akumulatif antar generasi. Bangsa kita ini tidak akan pernah berdiri hanya dengan darah satu orang, hanya dengan air mata satu orang, hanya dengan ide satu orang. Itu sebabnya yang diperlukan oleh Indonesia masa depan bukanlah satu orang presiden, tapi sebuah tim impian. Baik, kata orator tadi, ya, bukan satu orang, ya, Indonesia dibangun bukan karena presiden, tapi sebuah tim impian. Ia mengajak audiens untuk terlibat di dalam gagasannya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Oke. Gambar dalam pikiran. Nah, ini gambar dalam pikiran ini saat public speaking kita harus memiliki kemampuan menjelaskan dengan detail dan terstruktur
sehingga lawan bicara mendapatkan gambaran dari kata-kata kita. Ya, ini dinamakan kalau di dalam teknik NLP, neurologi linguistic programming, NLP, namanya istilahnya itu visualisasi kata-kata. Jadi kita menggunakan kata-kata yang mudah dibayangkan, yang mudah dimengerti oleh audiens. Ya, ini saya putarkan videonya Coach Gunawan, bagaimana kemudian Coach Gunawan memvisualisasikan kata-katanya. Ya, nanti kalian bisa sharing ke saya kata-kata mana yang digunakan Coach Gunawan, yang mana bagian visualisasi kata-kata pada yang disampaikan oleh Coach Gunawan. Buat kalian yang masih bingung dan terjebak dalam samudra ide dan gagasan yang hilir mudik. Baik, saya setting lagi audionya. Tolong disimak baik-baik ya. Contoh visualisasi kata-kata yang mudah dibayangkan oleh audiens. Ya. Buat kalian yang masih bingung dan terjebak dalam samudra ide dan gagasan yang hilir mudik di lintasan pikiran, atau masih merasa stuck serta merasa sulit memulai sesuatu. Buat kalian yang bosan dengan rutinitas di rumah selama lockdown maupun work from home, saat dimana kita punya kuasa atas waktu yang melimpah, namun kita bingung untuk melangkah dan memulainya dari mana. Kalian tidak sendiri. Banyak di antara kita terjebak dalam situasi yang sama, mind trap, jebakan pikiran. Ada kalanya baik bagi kita mengambil action termudah yang bisa merubah semuanya dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Namun, alangkah baiknya kita menyadari sesuatu yang sangat penting sebelum memulai semuanya, yaitu tentang ide dan gagasan itu sendiri. Apapun ide dan gagasan yang hadir dalam lintasan pikiran bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ia lahir dari pengendapan dan aspirasi pengetahuan sepanjang hidup kita. Bahkan bisa jadi ide kita adalah pesan Tuhan untuk kita. Berdamai dan berikan apresiasi pada diri yang saat ini sedang membutuhkan jalan keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Semua penemuan besar selalu berawal dari satu lintasan pikiran, yaitu berupa sebuah ide dan gagasan. Bahkan 1000 jalan yang kita tempuh pun selalu berawal dari satu langkah awal. Sekarang ambillah pena sebagai action awal kita, karena pena adalah pengikat makna dan penangkap gagasan pertama yang paling nyata. Tulislah semua ide dan imajimu yang selama ini hadir di lintasan pikiran. Tuliskan apa adanya dan biarkan ia mengalir apa adanya. Begitu selesai menulis, amati tulisan itu tanpa memikirkan bagaimana dan dari mana memulainya. Baca kembali, bila perlu pejamkan mata dan tanyakan pada diri, untuk apa dan untuk siapa ide dan gagasan itu diwujudkan. Buka mata, kemudian tuliskan 10 nama orang terdekat yang bisa memberikan energi positif. Komunikasikan dan ungkapkan ide-ide kita pada mereka. Minta masukan dari mereka, bahkan mintalah doa dari mereka. Sadar atau tidak sadar, saat itulah kita sudah berada dalam sebuah jalan dan perjalanan yang kita tidak pernah tahu di mana ujungnya. Banyak kisah sukses yang berawal dari gagasan sederhana, namun seiring waktu yang berjalan, ia menjelma menjadi sesuatu yang berarti. Semua ide awalnya bisa jadi belumlah sempurna, namun akan semakin berarti ketika kita mengerjakannya dengan penuh ketulusan dan keyakinan diri. Tinggal seberapa besar makna yang kita berikan pada ide dan gagasan kita, dengan menyertakan orang-orang yang kita cintai, serta tujuan-tujuan mulia dalam hidup ini. Atau bahkan, untuk sesuatu lebih tinggi, yang lebih mulia dari semua. Untuk sebuah cahaya di atas cahaya. Kita hanya butuh satu cara untuk mewujudkan itu semua, yakni mulailah sekarang.
Baik, ada yang mencatat di bagian mana visualisasi kata-kata yang disampaikan oleh Coach Gunawan? Ya, mulailah melangkah. Kemudian ambillah pena, sesuatu yang sangat mudah untuk kita bayangkan dan sangat mudah untuk kita praktekkan. Pejamkanlah mata, bukalah mata. Nah, ini namanya adalah visualisasi kata-kata. Dan dia akan terasa dalam ketika, ya, kalau di dalam NLP itu, ya kita pakai, ada namanya musik latar ya, musik impact gitu. Baik, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemudian yang ya ini ya slide tadi ya, sebutkan 2 bagian visualisasi kata-kata dari video tersebut. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ya ini juga ini sebagai latihan kita dan sekaligus menjadi simulasi kita insya Allah ya. Simulasi kita yaitu bicara 60 detik ya. Bicara 60 detik tanpa henti mengenai satu topik tertentu. Ya, ini akan menjadikan kita lancar berbicara dengan tanpa terbata-bata atau kehilangan kata. Silakan di screenshot ya, di screenshot slide yang satu ini. Silakan di screenshot ya. Slide yang satu ini. Akila kameranya on ya, Mufida juga, saya mau dokumentasi. Sudah di screenshot? Faya sudah? Iya, Ustaz. Oke. Iya. Oke. Dimas sudah screenshot layarnya? Belum. Oh, belum. Oh ya udah nanti Ustadz kirimkan ya. Afwan. Ya. Oke. Oke, bicara 60 detik ini insya Allah akan jadi simulasi kita ya. Topiknya bebas ya, topiknya bebas. Apa saja yang topik yang ingin kalian bahas. Ya, kebebasan pikiran, bebaskan pikiran mengenai berbagai keadaan, biarkan keliaran pikiran memasuki berbagai topik yang ada. Setelah itu, barulah disaring berdasarkan keperluan, keadaan, dan budaya. Ingat, saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Ya. Informasi apapun itu saring sebelum sharing. Ya, dalam Islam ya ada namanya fatabayyanu, kita cari kebenarannya akan kabar tersebut, akan berita tersebut. Sumber inspirasi, carilah berbagai inspirasi untuk memperluas wawasan dalam keliaran kreativitas kita. Baca koran sampai buku, tonton film sampai berita, dengar lagu sampai pidato, bicara dengan seniman jalanan sampai pejabat kantoran. Dan ya, ini teori lama tetapi sangat-sangat berguna di dalam public speaking. Ya. Bahkan Mas Helmi Yahya ya, siapa tidak kenal Helmi Yahya? Kalau generasi 90-an sangat mengenal beliau. Ya. Dia seorang public speaking handal. Ya, dia ingatkan ya, jangan lupakan rumus ini dalam membahas suatu topik atau membicarakan suatu topik, yaitu 5W 1H. Ya, what, who, why, where, when, plus how. Ya, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baik, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu telah menunjukkan pukul 15.01, jadi sebagai latihannya, sebagai simulasinya, slide yang kalian screenshot tadi, ya, silakan kalian berbicara 60 detik.
ya. Bicara 60 detik tanpa berhenti, tanpa ada blank point, ya, mengenai satu topik tertentu, ya. Ini akan menjadikan kita lancar berbicara tanpa terbata-bata atau kehilangan kata-kata, ya. 60 detik berarti 1 menit, ya, 1 menit. Kalau masih takut-takut share di grup, bisa dijapri saja ke saya. Nanti saya feedback langsung apa yang kurang dari bicara 60 detik ini. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Apa saja Ustadz? Kayak biar bercerita begitu Ustadz. Enggak apa-apa bercerita. Faya misalnya mau ambil apa Faya? Topik apa? Nggak ditahu belum. Ya. Ustadz. Iya, Mufidah silakan. Ustadz tugas kah? Enggak tugas, latihan aja. Sebagai bentuk harus di Ustadz di. Iya, kan cuma 60 detik kan? Ustadz. Iya, Kila, silakan Kila. Kalau kan topiknya terserah gitu. Iya, betul. Topiknya terserah. Mau Kila jadi MC? Kalau kiri. Kenapa? Kalau topiknya tentang perkenalan diri, jadi memperkenalkan Kak diri. Boleh memperkenalkan, introduction ya, boleh. Coba kalau assalamualaikumnya 1 menit. Berarti assalamualaikum. Enggak, itu luar biasa itu ya. Boleh kalau ceramah pada umumnya itu ya, biasa memang salamnya itu dia bagi menjadi 3 hentakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu umumnya orang-orang ceramah seperti itu. Ya, tapi Faya jangan ceramah lah. Coba cari topik lain ya. Dimas, do you understand what I say? Yeah, Ustaz. Okay. Yes. You just speak 60 seconds. Okay, 60 seconds. You record with your phone and send to me. Okay? Okay. About yourself. Okay, Dimas? Ustadz, video atau VN? Video. Supaya saya bisa lihat bahasa tubuh kalian ya. Bila perlu kalian gunakan teknik begging tadi ya. Begging yang sudah saya perlihatkan kepada kalian ya. Pekan lalu saya praktekkan, kemudian yang tadi ada juga MC mencontohkan bagaimana posisi tangan ketika begging ya. Ya, jadi itu ya, setengah badan saja saya minta. Setengah badan, yang penting tangan kelihatan. Oke, jelas ya? Oke, Mufidah kayaknya mengantuk sekali ini Mufidah. Baik, kita akhiri ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, nanti kapan-kapan kalau sudah, insya Allah kalau sudah bertatap muka, ini lebih enak lagi kita simulasinya gitu ya. Ya mudah-mudahan ini saat ini kan Sulsel sudah zona orange ya. Kalau sudah zona kuning maka bisa saja sekolah akan kembali dibuka. Ya, kita berdoa sama-sama semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya anandaku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.